Tuhan, firman-Mu adalah firman yang indah, firman yang memberikan kepada kami kehidupan. Kami mengaminkan kata-kata pujian yang barusan kami nyanyikan, sebab itulah malam hari ini kiranya Engkau berfirman di tengah-tengah kami, sehingga ya Tuhan kami boleh mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hidupkan agar kami boleh berkenan di hati Tuhan, dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan satu kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berita firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Saudara, saya diberikan satu tema, yaitu merdeka. Ya, jadi tema ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Saudara, besok adalah hari kemerdekaan atau Dirgahayu Republik Indonesia. Ya, nah sebab itu karena ini adalah tema merdeka, maka saudara, saya memohon kepada saudara untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian pada waktu saya mengucapkan merdeka, saudara kepalkan tangannya ke atas, ya. Jadi kita sama-sama ya. Merdeka. 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 Silakan saudara duduk kembali ya. Bersyukur saudara, besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ya. Jadi kita mensyukuri sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, saudara, tentunya memang kita perlu untuk kemudian diisi oleh kebenaran firman Tuhan agar kita dapat membangun saudara bangsa dan negara kita dengan isi pembangunan yang positif ya. Pembangunan yang betul-betul saudara, yang betul-betul membangun bukan hanya secara fisikal saja saudara, tetapi juga membangun manusia yang seutuhnya, terutama juga dalam hal kerohanian sesuai dengan iman percaya kita. Tolong diklik, saudara, saya sudah menuliskan 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17, saudara. Demikianlah firman Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat 16, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Berbahagialah saudara setiap kita yang membaca firman Tuhan dan menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tolong diklik. Saudara, ada seorang yang namanya Nina MacArthur. Ya, Nina MacArthur ini, saudara, dia kehilangan berat badan secara ekstrim, saudara. Demikian rupa, saudara, sampai akhirnya boleh dikatakan pada waktu berat badannya itu mencapai hanya 31 kg saja, saudara. Padahal dia berumur masih muda, 23 tahun, saudara. Pada waktu itu dia terkena satu penyakit yang namanya anoreksia. Apa itu anoreksia? Anoreksia itu adalah satu penyakit, saudara ya, satu gangguan makan yang ekstrim, ya. Jadi itu mungkin berlawanan sama kerakusan ya. Kalau rakus itu saudara, orang itu bisa makan sedemikian rupa saudara ya, sampai akhirnya mungkin kalau penyakitnya itu adalah glutoni ya. Glutoni ini saudara masuk ke dalam 7 dosa maut saudara ya. Orang yang keranjingan makan ya, kalau orang melihat saudara kalap makan itu begitu ya, pengen segalanya makan, itu adalah glutoni. Tapi saudara, ekstrim yang kanannya saudara itu adalah anoreksia. Ini merupakan satu gangguan makan yang sangat ekstrim sampai akhirnya dia tuh nggak ada selera untuk makan. Bahkan saudara, mamahnya itu berusaha untuk kemudian membuat Nina MacArthur ini saudara untuk makan begitu ya, supaya nafsu makannya itu
hebat, maka saudara dia mamahnya itu berusaha untuk membuat makanan yang kesukaan saudara. Tapi saudara pada waktu itu kemudian dia tidak bisa makan. Kenapa saudara? Karena saudara ada gangguan ini. Nah sebabnya itu adalah karena sebetulnya Nina MacArthur ini adalah seorang atlet, ya, seorang atlet triathlon ya. Triathlon itu saudara artinya 3 olahraga ya, yaitu berenang, bersepeda, sama lari, begitu ya. Nah saudara pelatihnya itu kemudian mengajarkan kepada dia untuk kemudian memperhatikan pola makan. Karena pada waktu dia menjadi atlet, saudara, dia itu agak gemuk memang. Tapi kemudian saudara pelatihnya ini mengajarkan secara ketat, saudara, akhirnya memang sudah bisa turun. Dan kemudian saudara pada waktu dia sudah tidak lagi menjadi atlet dan dia menjadi seorang pegawai bank dan tidak lagi melanjutkan, tidak mau lagi menjadi atlet, kebiasaan untuk mengurangi makan itu masih terjadi saudara pada waktu dia menjadi pegawai bank. Akhirnya saudara kebiasaan itu menyebabkan akhirnya dia masuk ke dalam satu gangguan. Ditawari makan nggak mau, ya, sampai akhirnya kurus sekali saudara ya. Ya dikatakan cuma 31 kilo dan kemudian saudara seperti teman-temannya mengatakan seperti tengkorak yang berjalan begitu. Dan akhirnya saudara sudah bisa membandingkan ya gambar sebelah kiri sama sebelah kanan itu adalah orang yang sama, Nina MacArthur. Tetapi saudara kemudian pada akhirnya ini adalah orang Inggris ya. Jadi kemudian ada tetangganya saudara ya. Tetangganya ini kemudian saudara bernama Martin Nash ya. Martin kemudian klik. Nah saudara Martin ini kemudian memberikan satu semangat ya kepada Nina supaya dia itu mengubah pola makannya. Tetapi saudara Martin ini bukan hanya sekedar untuk memberikan semangat, ayo makan supaya kamu bisa bertumbuh, tetapi juga saudara yang mengubah pikiran. Jadi Martin Nash ini saudara mencoba untuk mengubah pikiran daripada si Nina ini, sehingga akhirnya saudara lambat laun saudara Nina ini berjalan dengan normal dan akhirnya menjadi si Martin ini saudara menjadi suaminya. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu diakui sendiri oleh Nina bahwa boleh dikatakan saudara Martin ini dalam tanda kutip seperti juru selamat yang kemudian memerdekakan atau membebaskan dia dari anoreksia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada hari ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Jadi saudara Tuhan juga ingin saudara membebaskan kita, bukan membebaskan kita dari anoreksia saudara, tetapi Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sebab itulah saudara, kemudian karena kita menjadi orang yang bebas, tetapi sekaligus saudara terikat. Nanti kita akan melihat bebasnya seperti apa, terikatnya seperti apa. Kita sudah menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Tetapi juga sekaligus kita juga menjadi orang yang terikat, ya, yaitu terikat di dalam Tuhan. Karena saudara kita sebetulnya adalah menghamba kepada kuasa kegelapan pada waktu kita belum kenal Tuhan, dan kemudian kita berpindah kepada penghambaan yang lain. Jadi waktu kita belum kenal Kristus, pada waktu Kristus belum menebus hidup kita, pada waktu Kristus belum menyelamatkan hidup kita, pada waktu Kristus belum membenarkan hidup kita, kita ini adalah hamba dosa. Kita ini adalah hamba dari kuasa kegelapan. Kita ini menghamba saudara kepada kuasa-kuasa bukan dari Tuhan. Tetapi saudara setelah Tuhan membebaskan kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang bebas. Tetapi sekaligus juga kita ini menghamba kepada Tuhan. Dulu kita menghamba kepada setan.
Dulu kita menghamba kepada dosa, tetapi setelah dibebaskan, saudara, kita menjadi orang bebas, tetapi kemudian kita beralih penghambaan itu dari kuasa setan, saudara, kepada Tuhan. Nah, sebab itulah, saudara, kita akan melihat bagaimana hal ini, saudara, firman Tuhan yang telah memerdekakan kita. Lalu bagaimana, saudara, kita ini sebagai seorang anak Tuhan dalam mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Klik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa hidup sebagai orang merdeka di dalam Kristus itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek yang vertikal. Ya, aspek yang vertikal ini, saudara, diperlihatkan di dalam ayat yang ke-16, yaitu memperkenankan hati Allah. Dan yang kedua adalah aspek horizontal, ya, itu ada dalam ayat yang ke-17, yaitu menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita akan melihat satu persatu, klik lagi. Saudara, aspek yang pertama, di mana Tuhan menjadikan kita adalah orang merdeka, orang bebas. Ya, kita sudah, dulu kita terbelenggu, saudara, dengan dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi, saudara, sekarang Tuhan sudah membebaskan kita, sudah memerdekakan kita. Kita bukan lagi menjadi budak dosa, kita bukan lagi menjadi hamba setan, tetapi kita menjadi hamba Allah. Ya, tadi juga dikatakan di dalam ayat yang 16 bahwa kita ini menjadi hamba Allah, saudara. Dan sebagai orang yang sudah menjadi hamba Allah, hendaknya gaya hidup kita, perkataan kita, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hendaknya pikiran-pikiran kita, kemudian juga, saudara, gaya hidup kita, itu hendaknya menjadi gaya hidup seperti seorang hamba Allah. Menjadi seorang yang hidup dalam satu kerajaan Allah, di mana, saudara, kerajaan Allah itulah, saudara, ada dalam hidup kita. Nah, saudara, kita akan melihat, ya, aspek yang pertama itu memperkenankan hati Allah. Ayat 16 tadi dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Artinya, saudara, hidup secara vertikal. Saudara, bagaimana, saudara, hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup untuk memperkenankan hati Tuhan. Saudara, dalam aspek yang pertama ini, yaitu memperkenankan hati Allah, itu ada dua macam pola hidup. Ya, dua macam pola hidup manusia yang saling kontras, ya, bertentangan satu dengan yang lain. Yakni yang pertama, hidup yang mengikuti daging, dan yang kedua, hidup yang mengikuti roh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, aspek yang pertama ini, saudara, kalau kita memang betul-betul mau memperkenankan hati Allah, maka, saudara, kita harus hidup mengikuti roh. Sesuai dengan Roma pasal yang ke-8, saudara, kalau kita melihat bagaimana, saudara, dua pertentangan itu, yaitu keinginan daging dan keinginan roh, itu ada dalam manusia yang sama. Ada dalam manusia kita, saudara. Kita memang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi, saudara, kalau kita tidak hati-hati, godaan dari luar, nanti kita akan melihat, godaan dari luar, saudara, itu akan merongrong hidup kita, untuk kemudian hidup kita ini kayak ditarik, saudara, untuk hidup dalam kedagingan. Nah, sebab itu, saudara, hati-hati. Kita sudah merdeka, memang betul, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kristus sudah membeli dengan cara yang sangat luar biasa, saudara. Kita dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi kita dibeli oleh darah Kristus, oleh nyawanya sendiri, sehingga kita menjadi milik Kristus. Sekarang, saudara, dari luar ada godaan-godaan untuk mencoba menggoda kita, supaya kita itu masuk di dalam kedagingan. Nah, saudara, kita akan melihat ini, kita akan melihat bahayanya kedagingan, ya. Saudara, yang pertama, orang yang mengikuti daging, mereka itu mengikuti selera-selera, kenikmatan-kenikmatan daging atau kenikmatan tubuh, keinginan manusiawi. Mereka diikat, dikuasai sepenuhnya oleh keinginan tubuh manusia. Apapun dilakukannya, ditempuhnya, asal selera itu semuanya terpenuhi.
Jadi mereka saudara sudah terikat sifat-sifat duniawi, ya, pola duniawi yang muncul dari suara-suara iblis, setan, roh-roh jahat di dalam diri mereka yang ada, yang tidak ada lagi pengendalian diri terhadap hal-hal ini. Artinya saudara sebetulnya ini adalah mereka itu adalah orang yang hidup lama mereka atau hidup bukan tidak mengenal Kristus. Tetapi saudara seorang anak Tuhan bisa hidup di dalam satu kedagingan saudara kalau secara intens kemudian saudara itu dimiliki, itu dihidupi, dan pada akhirnya saudara orang itu jatuh dalam kedagingan. Diklik. Saudara, saya memberikan satu ilustrasi saudara. Bahwa terjadinya kedagingan itu atau keinginan daging seperti yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 saudara. Itu berawal dari godaan dari luar. Sekali lagi saudara, itu godaan dari luar. Bukan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita saudara, Roma pasal 8 saudara itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ketika kita dibenarkan oleh Kristus, saudara, Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Tetapi saudara, godaan itu dari luar. Ya. Dan kemudian saudara, godaan dari luar yang sangat menggoda. Jikalau kemudian kita memikirkan secara mendalam untuk memiliki atau menghidupinya, dan akhirnya mengambil itu menjadi bagian dalam diri kita, dan ternyata itu adalah jebakan. Sama seperti ikan. Ya, jadi ikan, saudara, ketika melihat kail, melihat cacing, saudara, kailnya jangan tidak kelihatan, saudara. Cacing itu mungkin bergerak begitu ya. Itu adalah godaan yang ada di luar diri ikan itu, saudara. Sekarang, saudara, tergantung daripada ikan itu. Terkadang, saudara, ini menjadi satu godaan. Kalau ikan itu kemudian, waduh, sangat menarik, aku lapar. Coba aku lebih dekat lagi. Pada waktu saudara dia mendekati godaan itu, maka saudara dia timbul satu selera untuk pengen makan. Dekat lagi saudara. Dekat lagi. Dan akhirnya saudara pada waktu dia makan umpan itu saudara, akhirnya dia terjebak. Saudara, bisa saja ikan itu mengabaikan. Bisa saja saudara ikan itu tidak memakan akan kail itu atau umpan itu sehingga dia menjadi selamat. Tidak ada yang salah dengan godaan. Tidak ada yang salah saudara dengan cobaan. Karena itu di luar sesuatu yang ada di luar diri kita. Tetapi sekali lagi saudara, kalau sesuatu yang ada di luar diri kita, kemudian akhirnya kita menghidupi secara intens, kita kemudian mencoba, kemudian lebih dekat lagi kepada dosa, lebih dekat lagi, itulah kedagingan, saudara. Itulah keinginan daging. Satu contoh, saudara ya, kalau misalnya saudara di dalam handphone saudara ya, nggak ada yang salah saudara kita memiliki handphone. Tetapi saudara kalau di dalam handphone saudara kemudian menyimpan film-film, gambar-gambar, cerita-cerita yang kemudian saudara bersifat duniawi, yang tidak diperkenan, yang dilarang oleh Tuhan, dan kemudian secara intens sudah kita terus ya nonton itu, baca itu, terus menggodai saudara, maka saudara handphone itu akan menjadi keduniawian atau kedagingan saudara dalam hidup kita. Karena saudara kita secara intens, itu adalah cobaan dari luar, itu saudara akan kemudian saudara itu tidak akan menjadi apa-apa, itu akan menjadi sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita kalau kemudian kita melewatkan atau kita kemudian godaan itu kita menghiraukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu saudara kita harus berhati-hati dengan hal ini. Klik lagi. Saudara, kenapa saudara kota Roma menjadi tidak ada lagi saudara dalam sejarah? Padahal saudara kota Roma itu berkuasa selama 600 tahun. Jadi 300 tahun sebelum Masehi dan 300 sesudah Masehi. Sesudah itu saudara
bukan hanya kota ya, sebetulnya kerajaan. Imperium Roma itu sekarang tidak ada lagi. Saudara, apakah itu karena diperangi oleh orang atau oleh negara yang lain? Tidak. Tidak ada satu negara, saudara, yang bisa melawan Imperium Roma pada waktu itu. Roma adalah dikjaya. Dan maka saudara, kalau kita melihat bagaimana saudara kerajaan Roma itu sudah bisa ambruk. Dan memang di dalam kerajaan Roma itu ada begitu banyak peninggalan ya. Yang positif juga ada, tetapi memang banyak negatifnya. Saudara, pada waktu itu Roma itu sangat menguasai sekitar Laut Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah, Timur Tengah hingga Afrika. Saudara bayangkan dari Eropa sampai Afrika, saudara, dia punya kekuasaan begitu luar biasa. Itu semuanya tunduk di dalam kerajaan Roma. Sebagai ibu kota dunia, di Roma ditemukan pusat kebudayaan, peradaban, kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, bangunan raksasa, pendidikan. Ada semua, saudara, hal-hal yang positif. Tetapi ternyata di Roma juga, saudara, kemaksiatan, perjudian, ya, dan rupa-rupa dosa-dosa Sodom dan Gomora ada di situ, saudara. Apa yang membuat kerajaan Roma tidak ada lagi? Apa yang menghancurkan Imperium Roma, saudara? Bukan karena peperangan, bukan karena saudara negara-negara lain menyerang. Tidak ada satu negara pun, saudara, yang berani atau yang bisa meruntuhkan Roma pada waktu itu. Kalau begitu siapa? Masyarakatnya. Masyarakatnya itulah, saudara, yang menyebabkan Imperium Roma itu ambruk oleh karena, saudara, mereka menuruti hawa nafsu, keinginan daging, seperti Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh Tuhan. Persis Roma juga seperti itu. Sebab itu, saudara, kita harus berhati-hati, karena, saudara, tadi di dalam ayatnya yang ke-16 tadi, saudara, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kalau kita, saudara, kemudian mengikuti keinginan daging, ya, karena, saudara, kalau kita melihat konteksnya, coba kita lihat, saudara, di dalam ayat sebelumnya, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ini, ayat 11, saudara. Ini konteksnya, saudara. Kenapa saya menyinggung mengenai hidup dalam daging? Ya, ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini, saudara, konteksnya. Kenapa, saudara, aspek vertikal itu penting? Karena, saudara, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ingat, saudara, umpan. Ingat, saudara, pencobaan yang ada di luar, yang berusaha untuk menarik kedagingan kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Saudara, yang di luar itu sebetulnya bukan apa-apa. Jikalau kita mengatakan no, jikalau kita dengan kekuatan dari Tuhan, dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Tuhan, bantu saya terlalu lemah untuk menghadapi godaan ini. Tetapi itu, saudara, tidak akan ada apa-apanya, tidak akan berpengaruh dalam hidup kita jikalau kita dipimpin oleh Roh, jikalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian, saudara, jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kalau kita hidup dalam kedagingan, berarti kita sudah menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu berhati-hati, ya. Dan kemudian, saudara, yang kasih dalam Tuhan, diklik lagi. Kemudian, saudara, hal yang kedua, saudara, itu adalah orang yang mengikuti atau menuruti Roh. Artinya, saudara, kalau kita memang mau berkenan di hati Tuhan, maka, saudara, kita ini adalah orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ialah mereka yang masih mau mengikuti suara-suara Allah, suara Roh Kudus di dalam diri mereka. Mereka masih berorientasi kepada pimpinan Roh Tuhan dalam segenap hidup mereka. Mereka masih mau bersandar pada nasihat, pimpinan dan arahan Tuhan dalam seluk-beluk perilaku hidupnya. Mereka masih mau ditegur
diinsafkan oleh Tuhan lewat suara Roh Kudus. Mereka masih mau mempertahankan kesucian diri dan menjauhkan segala keinginan-keinginan daging tersebut. Inilah saudara aspek vertikal, yaitu kita menuruti terhadap pimpinan Roh Kudus, kepada pimpinan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang-orang saudara yang terjebak dalam hal ini. Kalau kita tidak hati-hati, dan kalau kita tidak mau menyerahkan seluruh hidup kita, maka saudara kita masuk dalam keinginan-keinginan daging. Dan itu tidak akan memperkenan kepada Tuhan. Kemudian saudara, hal yang kedua, aspek yang kedua, menjadi saluran berkat bagi, diklik lagi, menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya. Nah saudara, itu ada dalam ayat yang ke-17. Ya, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi saudara, seorang yang merdeka di dalam Kristus, dia akan menghormati semua orang. Dia akan mengasihi saudara-saudaranya, takut akan Allah, dan menghormati raja atau pemimpin mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mencoba untuk membuat satu aplikasi seperti ini saudara, terutama untuk aspek yang kedua ini, yaitu menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang pertama saudara, apakah kita hidup di dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain? Kalau kita hidup saling mengasihi, aspek kasih itu memang cukup banyak. Bagi saya saudara, kasih itu seperti sebuah payung. Payung itu kan saudara ada begitu banyak jari-jarinya, cabang-cabangnya. Ya, itu dinamakan kasih saudara yang bundarnya itu. Tetapi cabang-cabangnya itu adalah kebaikan, pengampunan, murah hati, ya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak cabang-cabang. Termasuk juga saudara menghormati raja, termasuk menghormati pemerintah kita. Saudara, ada dua hal yang ingin kita bawa pulang, yang akan kita terapkan. Yang pertama saudara, apakah saudara dalam hal mengasihi kita betul-betul mengasihi kepada sesama, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, terutama saudara memang dalam hal pengampunan itu tidak mudah. Pengampunan itu adalah sesuatu yang sukar untuk dikerjakan. Tetapi saudara, ini adalah perintah Tuhan. Ya, ada orang yang mengatakan, sekalipun saya sudah di dalam Kristus, saya itu sulit untuk mengampuni. Saudara, minta sama Tuhan agar pengampunan itu bisa kita lakukan, kita bisa laksanakan. Saudara, ada seorang putri atau gadis saudara yang sudah berumur 28 tahun begitu ya, tapi dia belum mendapatkan jodoh. Bukan karena dia jelek ya, dia itu sebetulnya cantik. Tetapi saudara, dia mempunyai satu gambaran yang buruk tentang laki-laki. Kenapa saudara? Karena saudara, pada waktu dulu pamannya itu memperkosa dia pada waktu dia berumur 12 tahun. Dia sangat benci kepada pamannya. Oleh sebab itu saudara, pada waktu dia diperkosa oleh pamannya, dan kemudian dia membenci setiap laki-laki. Setiap ada orang yang mau deket sama dia, saudara, dia dengan juteknya, dia dengan ketusnya, dia dengan pemikirannya bahwa laki-laki itu jahat. Sama seperti paman saya itu jahat terhadap saya. Semua laki-laki itu brengsek. Itu saudara adalah dia punya pendapat saudara. Dan kemudian saudara, dia sendiri sangat tersiksa sebetulnya dengan keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa pendapatnya itu tidak benar. Tetapi itulah saudara, sampai pada akhirnya saudara, pamannya ini sudah meninggal. Tetapi kemudian dia benci terhadap pamannya itu nggak bisa lenyap begitu saja saudara. Sampai akhirnya ada seorang temannya saudara yang mengatakan kepada dia, ya kamu harus konseling loh. Ya saya ada Pak Pendeta yang baik, ya yang bisa mendoakan kamu. Mau nggak kamu datang
kepada pendeta saya supaya didoakan dan kemudian konseling. Dan akhirnya saudara dia juga memang mau sembuh dan akhirnya dia konseling sama Pak Pendeta ini. Dan kemudian saudara setelah mengadakan konseling dan kemudian berdoa, dan pada akhirnya saudara pendeta itu mengatakan demikian, kamu ikuti sepatah kata demi sepatah kata apa yang saya doakan, kamu ikuti. Nah saudara akhirnya dia mengucapkan sepatah demi sepatah begitu ya. Ya Tuhan, saya mau mengampuni paman saya yang sudah memperkosa saya ya. Dan sekalipun paman saya sudah meninggal tetapi Engkau mau mengampuni dia. Saudara, itu tidak keluar. Kemudian saudara pendeta itu mengatakan hal yang sama. Dia terdiam, dia tidak mau mengucapkan. Kemudian saudara yang ketiga kali, pendeta ini tidak putus asa. Malam hari ini juga saya mengeluarkan pengampunan untuk paman saya yang sudah menjahati saya. Dan akhirnya saudara, dengan menangis, dengan menjerit, dengan terbata-bata, akhirnya dia mengucapkan juga, malam hari ini saya mau melepaskan pengampunan untuk paman saya, sekalipun paman saya sudah meninggal. Saat itu saudara, dia menyaksikan saat dia bisa mengucapkan doa itu, maka saudara dia hatinya plong, hatinya sangat tidak seperti biasanya saudara. Ada satu sukacita, ada satu perubahan saudara dalam dirinya. Dan akhirnya saudara dia juga ada satu perubahan terhadap setiap laki-laki yang datang kepada dia. Dan akhirnya saudara di usia kurang lebih 30 dia menikah dan akhirnya punya anak-anak. Dia dibebaskan saudara. Di dalam Kristus saudara, Tuhan memberikan satu nasihat kepada kita saudara supaya hidup saling mengasihi, dan salah satu aspek mengasihi itu adalah pengampunan. Satu lagi sebagai penutup saudara, adalah saudara, karena kita sedang menghadapi besok itu menghadapi atau merayakan HUT RI yang ke-78, maka saudara ini akan menjadi relevan ya, yaitu menghormati raja. Saudara, ada begitu banyak saudara lawan-lawan politik daripada pemerintah yang kemudian akhirnya saudara mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak pantas. Saudara, tidak pantas saudara untuk diucapkan. Jangankan saudara kepada presiden, kepada anak kecil pun, kepada sesama pun yang sederhana, kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Ya, saya tidak bisa mengucapkannya saudara. Dengan saudara Rocky Gerung itu dengan singkatan BT saja saudara ya. Ya BT, saudara tahu ya. Saya tidak bisa mengucapkannya saudara. Itu terlalu jahat. Terlalu jahat. Saudara, jikalau kita betul-betul, sekalipun mungkin kita tidak bersetuju dengan pemerintah, tetapi saudara lisan kita, dan juga saudara pemikiran-pemikiran kita, kita jangan melawan pemerintah. Tetapi biarlah kiranya kita bisa menyalurkan aspirasi kita saudara dengan cara yang lain, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Bukan dengan memaki-maki, dengan menjelek-jelekan. Dan pada akhirnya apa? Hukuman sosial bagi RG itu sangat luar biasa, termasuk saudara orang-orang Dayak. Oleh karena saudara, ternyata Pak Jokowi ini adalah raja mereka saudara. Orang-orang Dayak itu saudara, itu kalau hukum itu tidak diterapkan, maka mereka yang akan bertindak. Hukuman sosial. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini marilah saudara kita hidup saling mengasihi dengan cara pengampunan. Dalam hal kemerdekaan juga, saudara, mari kita menghormati raja, pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Amin saudara. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami hidup dalam satu kemerdekaan. Kami sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan dosa, dari kuasa-kuasa setan. Kami sudah menjadi orang yang bebas ya Tuhan. Namun ya Tuhan, bukan sebebas-bebasnya dengan semau gue, tetapi ada peraturan kerajaan Allah yang membatasi kami agar kami dapat tetap percaya kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan, karena kami terlalu lemah terhadap godaan-godaan di sekitar kami. Hari ini ya Tuhan, kami juga diminta untuk
hidup saling mengasihi kepada sesama, dan aspek daripada mengasihi itu adalah salah satunya mengampuni. Bantu kami karena tidak mudah mengampuni orang yang bersalah, apalagi orang yang bersalah itu dosanya sangat besar kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, bila kiranya dalam rangka HUT RI yang ke-78 kami boleh menghormati, kami boleh mendoakan, kami boleh terus ya Tuhan mendukung akan program-program pemerintah. Kami terus ya Tuhan juga sebagai warga negara yang baik, kami boleh mendoakan pemimpin-pemimpin kami supaya mereka dapat memimpin, bukan mau berkuasa tetapi mau menghamba kepada rakyat. Tuhan terima kasih, bantulah kami menjadi anak-anak-Mu yang melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Mari kita akan persiapkan hati untuk masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita